Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bojan Azmi dengan NPM akhir 006. Perkenalkan, nama saya Fabilkis dengan NPM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Arman Gani dengan NPM akhir 017. Perkenalkan, saya Eka Fikri Nugraha dengan NPM akhir 020. Kami dari kelompok 5 kelas A mata kuliah Sejarah Eropa. Di sini kami akan mereview sebuah buku yang berjudul The Age of Exploration. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mereview buku yang berjudul The Age of Exploration. Untuk identitas buku ini merupakan salah satu terbitan dari Core Knowledge Foundation, sebuah organisasi independen yang berbasis di Carlottesville, Virginia. Berdiri pada tahun 1986 oleh Edegius Jr., penulis buku terkenal tentang pendidikan di Universitas Virginia. Ditulis tahun 2016, buku ini memiliki 96 halaman, mulai dari bab 1 sampai glosarium. Untuk sinopsis dari buku ini, menceritakan tentang benua Eropa pada abad pertengahan, tepatnya pada masa Age of Exploration. Dimulai dari perjalanan Marco Polo yang menjelajahi Asia selama 24 tahun dan memberikan pengaruh bagi bangsa Eropa lain untuk melakukan penjelajahan hingga mengarah pada eksplorasi Eropa ke seluruh dunia. Eksplorasi ini memberikan dampak yang cukup besar bagi dunia perdagangan, termasuk perdagangan rempah-rempah dan perdagangan budak Afrika. Untuk daftar isinya, buku ini memiliki 10 bab di dalamnya. Bab pertama berjudul The Spice Island, bab kedua berjudul Motives and Meanings, bab ketiga Portuguese Exploration, bab keempat Christopher Columbus, bab kelima Spanish Empire, Its Critics, bab keenam Magellan's Voyage, bab ketujuh England Explorers and Colonies, bab 8 France and Fur Trade, bab 9 Dutch Trade, dan bab terakhir berjudul Slavery. Bab pertama, The Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Dalam bab ini menceritakan perjalanan bangsa Eropa yang sedang mencari rempah-rempah dan keinginan untuk mencari sendiri keberadaan kepulauan rempah-rempah tersebut. Bab kedua, Motives and Means. Dalam bab 2 menjelaskan alasan bangsa Eropa melakukan eksplorasi. Harga rempah-rempah yang dipotong oleh pedagang Venesia dan juga pedagang Arab sangat tinggi karena didapatkan dari sebuah pulau yang sangat jauh. Selain itu, eksplorasi dipicu oleh ditutupnya jalur sutra oleh Turki yang membuat bangsa Eropa mencari jalur laut. Kemudian rasa keingintahuan dunia luar setelah terjadinya perang salib, pembuatan kapal baru dan navigasi, serta kemampuan baru untuk melacak lokasi dengan memperbarui peta. Bab ketiga, Portuguese Exploration. Dalam bab ini menceritakan perjalanan pionir dari Portugis yang berpengaruh besar seperti Pangeran Henry yang mendukung penjelajahan di sepanjang pantai Afrika, Bartolomeu Dias sebagai orang pertama yang menemukan rute ke Samudra Hindia, Vasco da Gama yang berhasil menuju ke India, Portugis yang berusaha menguasai kekayaan sumber daya alam di pedalaman Afrika dan mematahkan monopoli perdagangan yang selama itu dikuasai oleh pedagang Arab dengan mendirikan jaringan pos perdagangan. Kemudian perjalanan Pedro Álvares Cabral yang melakukan ekspedisi ke pantai Brasil dan keberhasilan Portugis untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan di Afrika, India, Hindia Timur, dan kepulauan rempah-rempah. Dalam bab 4, Christopher Columbus, yaitu menceritakan seorang komando yang berasal dari Italia yang melakukan sebuah pelayaran untuk mencari kekayaan rempah-rempah. Pada tanggal 12 Oktober 1492, Columbus dan para pelaut mendarat di Pulau San Salvador atau sekarang disebut Bahama. Akan tetapi, para rombongan Columbus itu tidak sesuai dengan pulau yang dituju, yaitu Hindia Timur, dan tidak mirip Asia yang digambarkan oleh Marco Polo. Ketika Columbus kembali ke istana Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, dia menceritakan kepada semuanya bahwa dia telah menemukan tanah yang diklaim sebagai negara mereka. Namun, tidak semua yakin bahwasanya Columbus telah menemukan rute barat menuju Asia. Kemudian, bab 5, Kekaisaran Spanyol dan pengkritiknya. Dalam bab ini menceritakan suatu penjajahan dari bangsa Spanyol yang kejam untuk memperluas wilayah di benua Amerika setelah Columbus meninggal.
Salah satunya adalah Bartolomé de las Casas yang berasal dari keluarga penjelajah. Ayah dan pamannya berlayar bersama Christopher Columbus pada tahun 1502. Las Casas sendiri berlayar ke Amerika. Dia menetap di Hispaniola, di mana dia menjadi seorang pendeta dan diberikan encomienda yang besar, lengkap dengan pekerja dan yang digunakan sebagai budak. Namun akhirnya Las Casas sampai pada kesimpulan bahwa sistem encomienda salah. Dia mulai berkhotbah menentang perbudakan manusia. Kemudian Las Casas kembali ke Spanyol untuk mencari dukungan raja dan menulis sebuah buku yang menceritakan kepada orang-orang di Spanyol apa yang terjadi di benua Amerika. Catatan singkat ini membantu membuat raja melawan sistem encomienda. Dalam bukunya, Las Casas menjelaskan bahwa keserakahan adalah penyebab eksplorasi tersebut. Bab 6. Pelayaran Magellan menceritakan seorang tokoh pelayaran dunia saat itu yang sangat berpengaruh bagi pelayaran bangsa Eropa, yaitu Ferdinand Magellan. Kapten Magellan sendiri merupakan seorang pelaut asal Portugis yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia bersama awak kapalnya. Selain itu, dalam pelayarannya, Kapten Magellan juga berhasil menemukan selat yang menghubungkan antara Samudra Atlantik dengan Samudra Hindia. Kemudian, selat tersebut dinamai Selat Magellan dan menjadi rute baru untuk menuju ke kawasan rempah di Asia. Bab 7. Penjelajahan dari penjajahan Inggris. Dalam bab ini menceritakan tentang kisah penjajahan yang dilakukan oleh Inggris dengan tokoh terkenalnya yaitu Francis Drake. Berbeda dengan pelaut yang lain, Kapten Drake ini melakukan penjelajahan sambil menjarah kapal-kapal Spanyol. Kemudian, hal ini membuat Spanyol marah dan menyebabkan perang antar armada laut. Selain itu, dalam bab ini menceritakan tentang pembentukan koloni pertama yang dilakukan oleh Inggris. Koloni tersebut dipimpin oleh Walter Raleigh, tokoh penting dalam sejarah kolonisasi Inggris. Bab 8. Perancis dan perdagangan bulu. Di dalam bab ini isinya membahas mengenai seorang penjelajah Italia yang diutus oleh Raja Prancis. Perjalanan ini awalnya dimulai oleh Giovanni dan Verrazzano yang kemudian dilanjutkan oleh Jacques Cartier pada tahun 1534. Prancis membentuk koloni di Amerika Utara yang berisi tawanan yang dibebaskan. Selama tahun 1500-an, kapal-kapal Prancis menjelajah perairan Newfoundland untuk memancing, sehingga hubungan perkembangan mulai berkembang antara nelayan dan Prancis dengan penduduk asli Amerika. Champlain melanjutkan berlayar ke Prancis baru pada tahun 1603. Selama tahun 1500-an, hubungan perdagangan antara nelayan Prancis dan penduduk asli Amerika terjalin. Perkembangan perdagangan bulu di Amerika Utara menyebabkan upaya baru Prancis untuk mendirikan koloni di tanah yang mereka sebut Prancis baru. Bab 9. Perdagangan Belanda. Di dalam bab ini membahas tentang Belanda yang memanfaatkan peluang untuk mengambil kendali perdagangan rempah-rempah dari kekalahan armada Spanyol. Belanda kemudian mendirikan pusat perdagangan utama di Pulau Jawa di Indonesia saat ini. Ini juga menceritakan tentang Belanda dan strategi-strategi yang dilakukannya untuk mendapatkan uang dari perdagangan rempah-rempah. Tokoh yang berperan dalam hal ini diantaranya adalah Henry Harrison. Kemudian yang terakhir bab ke-10, perbudakan. Di dalam bab ini membahas keterlibatan Eropa dalam perdagangan budak Afrika. Hampir 200.000 orang Afrika dibawa untuk dijadikan budak pekerja di beberapa bagian Eropa dan ke pulau-pulau Afrika. Dalam bab ini juga membahas tentang perbudakan di Amerika yang mulai ada setelah Columbus tiba di pulau-pulau Laut Karibia. Perdagangan budak Atlantik dimulai oleh Portugis yang kemudian menjadi salah satu sisi dari segitiga perdagangan, yaitu antara Eropa, Afrika, dan Amerika. Adapun keunikan dari buku ini, yaitu dapat menjadi opsi buku yang digunakan untuk mempelajari sejarah eksplorasi, karena buku ini sangat menarik.
Dalam pembahasannya mengenai masa Age of Exploration, buku ini memiliki alur yang kronologi dan sistematis, mulai dari alasan penjajahan bangsa Eropa sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, buku ini juga memiliki banyak animasi atau gambar di dalamnya yang dapat membantu imajinasi para pembaca. Untuk kelebihan dan kekurangan dari buku ini, yang pertama untuk kelebihan, buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta membahas sejarah secara kronologis dan sistematis. Selain itu, gambar ilustrasi yang menarik juga menjadi salah satu keunggulan dari buku ini. Kemudian untuk kekurangan dari buku ini tidak memiliki cerita secara sangat detail atau sangat rinci, tetapi hanya memberikan gambaran secara umum mengenai sejarah eksplorasi. Untuk penilaian, berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh buku ini, kami memberikan nilai 8/10. Nah, untuk kesimpulannya, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan bahan ajar yang kredibel bagi para berbagai kalangan untuk mengetahui sejarah tentang benua Eropa pada masa Age of Exploration pada abad 15 sampai 18. Isi dari buku ini juga sangat memanjakan para pembaca karena terdapat visual yang tidak membosankan dan sangat menarik. Selain itu dapat mudah dipahami dari isi buku tersebut. Nah, untuk teman-teman yang sudah membaca buku ini, silakan berikan review atau penilaian kalian juga di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di review buku selanjutnya.